Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi di channel Yusuf Awaludin. Dan kali ini momennya momen spesial Lebaran. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat video tentang konten bicara, berbagi cerita bersama M. Yusuf Awaludin. Nah, kali ini kita sudah ada kedatangan tamu yang akan hadir di konten bicara kali ini, yaitu Bapak Gary. Beliau adalah Ketua Keluarga Muslim Indonesia Bremen. Jadi langsung aja kita sapa beliau, yuk. Assalamualaikum Pak Gary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik aja di sini, alhamdulillah. Ya, ini ya hari ini momen Lebaran, jadi saya ingin membuat konten tentang kehidupan keluarga Muslim Indonesia yang ada di Kota Bremen. Bagaimana perkembangannya, kemudian kehidupan selama Ramadan kemarin deh. Itu kayaknya menarik untuk kita bahas. Jadi mungkin sekedar permulaan bisa diceritakan dulu, Pak, sebetulnya organisasi keluarga Muslim Indonesia Bremen ini apa, dan sebetulnya siapa anggotanya, kemudian latar belakangnya ataupun sejarahnya seperti apa sih? Oh. Ya, baik. Keluarga Muslim Indonesia Bremen itu adalah seperti organisasi Muslimin Indonesia di Bremen khususnya. Tapi nggak hanya orang Indonesia aja, sebenarnya ada juga ada orang Malaysia, terus ada orang Jerman, dalam arti biasanya pasangan Jerman Indonesia yang ikut aktif di Bremen ini. Dan kita membuat perkumpulan ini karena awalnya itu kegiatannya itu terpusat di rumah saya ini di sebelah, di musola, namanya ada musola Ar-Raudhah. Nah, satu saat itu karena kita sering kumpul, terus tetangga-tetangga sini kan lihat nih kok ada apa perkumpulan ini gitu. Ternyata mereka itu sangat perhatian dengan sekelilingnya itu. Nah, di Bremen ini di setiap tempat tuh ada kayak kelurahan gitulah mungkin ya, kelurahan atau kecamatan. Itu mereka punya semacam DPR-nya gitu, dengan perwakilan rakyatnya gitu ya. Nah, salah satunya dulu ada tetangga saya, teman saya orang Turki. Dia waktu jadi anggota DPR-nya di situ, merapatkan. Nah, dalam rapat itu kan selalu membicarakan isu-isu yang terjadi di daerah kecamatan atau kelurahan kita ini. Terus salah satunya itu ada kumpulan, itu apa kok sering kumpul-kumpul di situ. Nah, terus dan alhamdulillah teman saya itu kan cukup kenal sama saya. Jadi enggak, itu teman-teman yang orang Islam yang dia bukan membuat pengajian ya seperti biasalah kegiatan istilahnya nggak akan berbuat macam-macam lah gitu. Nah, setelah pertemuan itu tetangga saya tuh datang ke tempat saya terus cerita, wah kamu nih bikin apa di sini kok seperti ada perkumpulan, dan itu dibicarakan ternyata di sini loh, karena kan saya karena baru pindah sini, terus ya nggak pernah ada kejadian karena tempat saya ini tadinya restoran yang lama kosong, terus kita ambil alih, dijadikan tempat pengajian. Akhirnya dia bilang kalau supaya nggak jadi apa-apa bikin aja persatuan Verein, karena di Jerman ini berkumpul itu haknya dilindungi dan sebaiknya semuanya declare apa yang dibuat di situ gitu. Akhirnya terus saya buat Verein ini namanya namanya dulu Asoib, terus diganti dengan Keluarga Muslim Indonesia Bremen. Nah, awalnya gitulah kenapa adanya Verein ini secara resmi ya. Setelah itu ya teman saya itu terus bilang ya sudah terdaftar ya, terus nggak apa-apa. Bahkan baru-baru ini di sini kan ada namanya di kantor polisi itu namanya kontak policai. Jadi kontak policai itu di setiap kantor polisi itu ada seseorang yang ditugaskan untuk mengontak masyarakat setempat. Jadi baru-baru ini karena kontak policainya itu ganti tugas. Nah, yang baru itu ingin kenalan sama kita. Jadi dia intinya kalau kita kenal dengan orang setempat, pertama kita jadi mengenali lapangan bagaimana, dan kalau ada orang yang tidak berbuat kriminal daerah situ karena kenal sama kontak policai itu, mereka nggak akan berbuat di sini, paling nggak mereka dari tempat lain. Tapi dengan itu paling nggak kan kalau di tempat lain pun kan nanti ada kontak policai juga di sana. Jadi artinya kejahatan itu lebih bisa ditekan dengan cara berkenalan dengan masyarakat. Itu yang
ya konsep keamanan di Jerman itu seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Geri sendiri sudah berapa lama tinggal di Jerman ini? Di Bremen atau di Jerman? Di Bremen mungkin ya? Kalau di Bremen saya sejak tahun 2004. Ya jadi ya kita kumpul-kumpul agak sering tuh sekitar 2008-2009, terus Verein itu didirikan tahun 2010, terus diganti nama menjadi Keluarga Muslim Indonesia Bremen tahun 2014 sampai sekarang ya. Nah, terus mungkin sejarahnya lagi karena itu saya kalau ya gimana Pak? Ya karena sejarahnya lagi, terus karena saya lihat kan orang-orang Indonesia ini kan macam-macam alirannya gitu. Nah terus setelah saya lihat ada gejala-gejala yang takut ada aliran-aliran yang selain Ahlus Sunnah masuk, maka terus saya tetapkan di dalam Keluarga Muslim Indonesia Bremen itu kita jelaskan lah dalam pertemuan-pertemuan, saya bilang bahwa akidahnya adalah harus ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi seperti mayoritas umat Islam. Kemudian fikihnya harus bermadhab, ya entah madhab apa, tapi kita orang Indonesia madhabnya Syafi'i. Terus itu juga mempelajari tasawuf, karena itu adalah dasar daripada rukun agama. Kalau kita belajar agama Islam ya, itu ada rukun agama, iman, Islam, ihsan, itu dasarnya. Nah tujuan saya kenapa saya tekankan itu, pertama supaya orang Islam yang tadinya nggak tahu tentang adanya rukun agama ini, mereka jadi tahu. Keduanya, kalau ada orang yang ternyata sudah punya aliran yang berbeda dengan kita, mereka jadi langsung ya tidak bisa seenaknya gitu memasukkan alirannya ke tempat kita kan. Ini mungkin kalau bagi orang yang nggak tahu, ini dasar agama yang umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang di Indonesia itu dikenal dengan ya yang mayoritas itu NU ataupun dengan Al-Wasliyah, terus ya banyak lagi lah di Indonesia. Saya juga nggak tahu semua, tapi kebanyakannya di pesantren itu itulah dasar agama. Termasuk juga termasuk juga organisasi Islam di sini ya. Organisasi Islam di sini itu saya juga mengenal banyak organisasi, hampir semua lah, karena kita di bawah persatuan namanya Syura Bremen. Syura Bremen itu organisasi besarnya yang membawahi organisasi Islam. Itu dari Turki, ada dari Albania, ada dari Jerman Arab ya, terus ada dari Kosovo, Bosnia. Itu semua, ada dari Pakistan juga yang saya kenal. Semuanya itu alhamdulillah semua sama, dasar agamanya itu ini. Jadi Asy'ari Maturidi akidahnya, madhabnya kalau nggak Syafi'i, Hanafi atau Maliki. Yang Hambali saya nggak pernah, ya jarang. Terus dan mereka semuanya memang ikut tasawuf semua ya. Dan memang itu dasar agama Islam yang sebenarnya sudah lama dipegang, cuman mungkin orang Indonesia kurang mengenalnya, mungkin karena kesalahan kita juga lah, kurang memperkenalkan. Jadi itu makanya konsep saya dalam Keluarga Muslim Indonesia Bremen itu juga mengenalkan tentang dasar agama Islam yang mesti kita pelajari. Paling tidak kalau mereka tidak tahu, mereka jadi tahu. Kalau mereka nggak minat, paling nggak mereka pernah dengar. Ataupun kalau mereka berbeda, mereka tahu bahwa mereka yang berbeda itu juga berbeda dengan mayoritas umat Islam di sini. Karena kadang-kadang ada orang Islam orang Indonesia ya datang ke kita, dia beda sama kita, makanya dia nggak ikut maulid, nggak ikut tahlil. Tapi dia ngerasa cocok sekali dengan orang Turki. Berarti kan nggak paham kan apa yang dia pegang itu. Nah, karena orang Turki pegangannya sama dengan kita. Mereka juga maulid juga, mereka juga tahlil juga. Jadi itu yang sebenarnya visi saya lah. Lalu gimana caranya untuk memperkenalkan atau mengenalkan asas-asas tadi kepada masyarakat Indonesia sendiri yang ada di Bremen ini, Pak? Ya pertama-tama karena saya juga ilmu itu nggak menguasai semua, tapi kan kita punya banyak network network di sini. Jaringan. Ada jaringan. Ada orang yang terdekat sini ada guru saya itu Ustaz Muhammad Kellner, beliau muridnya Habib Umar bin Hafiz, saya belajar dari beliau. Terus juga ada muridnya juga di sini. Kita sedang mau membuat program itu di sini, teman, karena ada COVID-19 ini agak tertunda. Terus kalau dari orang Indonesia atau yang berbahasa Melayu, kita kerjasama dengan Sofa College London. Itu ada gurunya Ustaz Zaki yang beliau datang ke sini 3 bulan sekali. Dan yang sudah berjalan ini, yang baru-baru ini adalah kita mendapat bantuan guru dari pesantren Asobariah di Sukabumi, karena ada santrinya yang tinggal sini kan. Terus dan mereka itu semua guru-guru itu dari lulusan pesantren Lirboyo yang dikenal, dan alhamdulillah sekarang udah berjalan mulai teratur. Dan itulah yang kita belajar dikit-dikit ya. Ya kita belajar melangkah sedikit-sedikit lah. Tapi insya Allah saya melihat
ini satu kedepannya akan lebih meluas karena makin hari makin. Responnya gimana? Responnya masyarakat sendiri bagaimana, Pak? Kalau masyarakat sini, pertama mungkin yang belum sama sekali mengenal, mereka agak asing, tapi lama-lama mereka jadi mengenal kan, karena mereka juga tidak hanya belajar, tapi juga hidup bersama kita, jadi kenal dengan kita, mereka ikut kegiatan sama-sama kita, ikut kegiatan burda, ikut istighosa, dan baru-baru ini kita juga selama bulan Ramadan kemarin kan, alhamdulillah dengan berkat pandemi COVID-19 ini, kita kan nggak bisa buat pengajian secara langsung, sehingga kita harus melakukan secara online. Dan alhamdulillah selama bulan Ramadan itu kita bisa didatangi atau ya ada 4 habaib dan 2 orang ulama yang cukup dikenal di Indonesia, semuanya dari Ahlussunnah wal Jamaah yang berkenan hadir di online di tempat kita. Artinya mereka yang dikenal. Itu bisa sampai mengontak banyak orang, istilah orang yang punya nama itu asatir kemudian habaib itu bagaimana itu Pak ceritanya? Menarik juga kayaknya. Itu awalnya sebenarnya yaitu menurut saya ya, jalan yang Allah berikan ya, tapi kita hanya berusaha langkah sedikit-sedikit, dan kuncinya itu yang saya merasakan keberkatan adalah berkat saya menyebut nama-nama tadi itu. Jadi saya ketemu dengan pertama kali dengan Habib Novel di Solo. Saya karena melihat di YouTube kan, terus berkenan saya menghadiri ya 2 kali ke tempat beliau. Terus saya ceritalah keadaan di sini, dan setiap saya memperkenalkan pengajian kita, saya selalu bilang dasarnya itu akidahnya Asy'ari, kita berfikih bermadhab dan bertasawuf, itu langsung seperti klop gitu, seperti kunci ketemu dengan ininya supaya terbuka gitu. Jadi matching langsung connect gitu aja, ya. matching ya, jadi matching. Itu tanpa banyak tanya, terus langsung cocok aja. Terus dengan Bu Yahya juga karena terus yang dengan Habib Jindan yang kemarin datang juga, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, kemudian Habib Muhammad Al-Habsyi itu juga dari Al-Raudhah, kemudian dengan Dr. Arazi Hashim. Dan alhamdulillah setiap saya memperkenalkan tuh mereka langsung Masya Allah, mereka senang sekali bahwa ternyata ada kelompok muslim yang jauh dari Indonesia tapi masih memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan paham gitu, ini harus yang kita pegang gitu. Jadi respon masyarakatnya bagus dari masyarakat Jerman, kemudian respon dari dai ataupun ulama dari Indonesia juga pun bagus ya. Jadi tapi apakah itu saling menguatkan gitu? Yang dari Jerman sendiri ada saling menguatkan? Oke. Ya. Kalau untuk di Jerman sendiri ada nggak Pak? Ya mungkin Murabi kalau ataupun maksudnya murabi yang membantu kita di sini, ya yang saya yang Ahlussunnah wal Jamaah yang biasa KMIB kerjasama ataupun ya itu yang saya cerita tadi dengan Sofa College London itu dengan Ustadz Zaki, beliau itu Ustadz Mahmud Kellner. Ustadz Mahmud Kellner juga, Ustadz Mahmud Kellner yang orang Jerman ya. Ya kalau orang Melayu yang berbahasa Melayu itu Ustadz yang Jerman maksud saya. Ya Ustadz Mahmud Kellner yang selalu menjadi saya tempat bertanya. Kemudian juga ada beberapa murid Habib Umar, tapi tinggalnya di Berlin, itu teman-teman yang di Berlin banyak kontak ke sana. Dan terutama juga sekarang dengan adanya PCNU Jerman, jadi kita lebih istilahnya ada kawan yang berjalan bersama gitu, sama-sama membangun Ahlussunnah wal Jamaah di Jerman. Apakah memang Ahlussunnah wal Jamaah di Jerman itu sendiri tidak begitu banyak organisasi Islam yang memegangnya, Pak? Maksudnya yang dari Indonesia? Atau ya, yang bangsa lain? Yang dari Indonesia yang ada di Jerman deh. Yang dari Indonesia yang saya tahu, saya nggak ketemu kecuali PCNU Jerman. Karena saya pernah beberapa kali bertemu dengan beberapa kelompok pengajian yang mereka datang ke tempat kita, ke KMIB ya. Terus mereka berusaha memasukkan istilahnya ide-idenya ke tempat kita. Terus saya bilang, kami prinsipnya itu akidahnya ini, Asy'ari, yang saya sebut tadi. Setelah itu pengajian itu nggak pernah datang lagi ketuanya. Terus saya pikir ya kenapa? Kan saya terbuka aja, saya nggak mau pokoknya pura-pura atau gimana. Pokoknya saya selalu ingin terbuka, baik kepada ulama ataupun kepada orang biasa. Kita selalu mengatakan sama apa yang saya
sampaikan itu. Dasarnya ini gitu. Karena memang itu yang diwariskan kepada saya dari guru-guru saya itu begitu. Sebaiknya kita memang harus megang Islam itu seperti itu. Dan itu terasa Saya ingin keberkatannya. Ya Pak, gimana Pak? Terasa keberkatannya itu tadi. Saya jadi dengan itu, saya langsung banyak ketemu dengan ustadz-ustadz yang mendukung atau habaib-habaib yang mendukung pengajian kita di sini. Lalu gimana caranya Pak Geri merawat istilahnya komunikasi-komunikasi atau jaringan tersebut, Pak? Ya kita selalu komunikasi dengan mereka, selalu cerita keadaan di sini, dan kalau ada seperti memberi laporan lah, minta nasihat, minta apa kepada Habib Novel yang saya sering itu. Dan karena Habib Novel itu juga yang punya posisi yang khusus di tempat kita, karena beliau yang memberi nama Musola Ar-Raudhah itu namanya dari beliau. Yang namanya sama dengan Majelis Ar-Raudhah di Solo itu. Dan alhamdulillah dari berkat itu kita ketemu tahun 2015 sampai sekarang tuh hubungannya ya semakin kenal gitu. Dan beliau semakin semakin kenal dengan saya. Dekat. Semakin dekat gitu ya. Semakin dekat lah, mudah-mudahan seterusnya bisa istiqomah. Apakah ada keinginan dari KMIB untuk memperluas lagi ini sisi keorganisasian, memperkuat atau memperluas begitu, atau bagaimana rencananya? Insya Allah ya, karena pertama saya kan juga umur saya juga nggak selalu akan terus muda, saya akan tua dan suatu saat akan digantikan. Makanya saya sekarang sedang menyusun bagaimana supaya organisasi ini menjadi lebih kokoh, sehingga nanti penggantinya mudah untuk meneruskannya. Kokoh itu dalam arti jangan sampai organisasi sudah kita rawat Ahlussunnah wal Jamaah ini dimasuki oleh kelompok-kelompok lain yang nanti dia ingin memasukkan idenya sehingga hilanglah ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam AKMIB. Itu yang ingin saya hindari, dan saya sekarang sedang berusaha ke sana. Seharusnya dalam langkah ke depan ini saya ingin memasukkan dasar Ahlussunnah wal Jamaah itu di dalam ADART kita. Karena alhamdulillah seperti saya cerita tadi di Bremen ini ada organisasi Syura Bremen yang membawahi organisasi Islam se-Bremen. Mereka itu mendapat proyek dari pemerintah Jerman, yaitu proyek untuk bagaimana menangkal radikalisme di kalangan pemuda Muslim di Jerman. Karena orang Jerman juga kesusahan juga dengan adanya radikalisme itu ya. Karena diantaranya ada anak-anak mudanya yang mu'alaf ataupun orang Islam lahir di sini, kemudian terpengaruh paham radikalisme, mereka ikut jihad cara ISIS. Itu sampai ya pemerintah Jerman juga susah memulangkan tuh, karena ada ya seperti Indonesia mungkin ya, ada perdebatan apakah dipulang atau tidak gitu. Nah, itu salah satunya pemerintah maka membuat proyek itu sambil ya menekankan yang mengurusi radikalisme ini sebenarnya harus orang Islam yang paham Islam, bukan pemerintah saja yang punya kewajiban ini ya, karena kita sebagai orang Islam seharusnya lebih paham dan gimana caranya. Dan kemarin itu Syura Bremen yang dibantu oleh para ahli ya, misalnya yang menulis proyek itu, yang menjalani proyek itu salah satunya juga muridnya Habib Umar, muridnya Ustadz Muhammad Kellner di Osnabrück, menulis bahwa Islam yang untuk menghindari Islam radikalisme kita harus kembali kepada Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut akidahnya Asy'ari, bermadhab dan bertasawuf, karena itu saja yang bisa kalau kita mendidik atau meluaskan ilmu ini kepada umat Islam, kita lebih mengenai lagi, maka akan sangat sulit pengaruh-pengaruh radikal itu masuk di mereka. Jadi itu ya cara pencegahannya. Itu saya kagum sekali, makanya itu jadi buku itu akan menjadi dasar buat saya untuk memasukkan landasan Ahlussunnah wal Jamaah dalam ADART. Makanya karena mereka kan nggak tahu apa itu Ahlussunnah wal Jamaah kan, tapi dengan ada tulisan yang resmi dari Syura Bremen dan juga didukung oleh pemerintah, maka mudah-mudahan itu bisa lolos lah. Saya nggak tahu ya, ini baru dicoba, ini sedang coba, insya Allah. Berarti nanti setelah ada perbaikan ADART itu, kemudian ada penambahan, baru kita nanti akan memantapkan lebih organisasi sehingga nanti pergantian itu mudah. Karena itu konsep di Jerman ini kan demokrasi kan. Jadi kalau itu tidak tertulis dalam ADART, maka kalau kita maunya, ini pernah kejadian yang cerita Ustadz Muhammad Kellner. Jadi ada satu verein, satu persatuan, mereka persatuan Islam, mereka
yang membuka biasa tanpa curiga siapa-siapa. Terus ternyata ada satu kelompok yang mereka ini ternyata punya niat jahat. Jadi mereka sengaja masuk ke pesantren, ke Farain itu. Setelah Farain itu punya bangunan, punya masjid, akhirnya masuk, kelompok itu masuk begitu aja. Jadi banyak gitu. Akhirnya terus dibuat pemilihan kan. Ketika pemilihan yang mereka kelompok ini memilih orang-orang yang sekelompoknya ini. Dan akhirnya Farain itu diambil alih oleh kelompok yang berniat jahat. Yang menang suara. Sehingga yang mendirikannya malah pergi, akhirnya sudah susah mengumpulkan uang, membuat masjid, akhirnya diambil alih oleh kelompok itu. Nah, itu yang mau saya hindari. Kalaupun memang ada takdirnya, wallahu alam, kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Paling enggak mereka akan lebih sulit karena ada dalam ADART. Karena merubah ADART itu nggak mudah, itu harus ada syarat-syarat tertentu yang lebih sulit lah. Bukankah Ferain itu tadi Pak Giri bilang dilindungi juga oleh pemerintah setempat? Iya, dilindungi. Tapi kalau di dalam ADART tidak tertulis dasarnya apa kan, mereka tergantung suara terbanyak pada saat itu. Jadi mamanya tertulis hanya untuk Islam aja. Ternyata Islam yang masuk itu alirannya begini. Mayoritas ternyata ini. Jadilah dia ikut yang mayoritas ini. Nanti kalau dia akan berubah kalau ada lagi anggota lain yang mayoritasnya begitu. Jadi begitulah. Berarti pemerintah tidak akan mencampuri urusan. Tidak ikut campur. Itu dianggap urusan intern. Ini kejadian ini pernah juga ada di Amsterdam. Yaitu alhamdulillah saya Belanda ya. Di Belanda saya mempelajari ini karena saya dapat cerita dari teman-teman di Amsterdam itu seperti itu. Sama kisahnya itu. Jadi ini kelompok istighosahan, orang-orang NU, orang itu kan biasanya tawadu, ya nggak mau menunjukkan diri. Mereka banyak, terus mereka mengumpulkan uang untuk mendirikan satu masjid. Begitu masjid itu berdiri, tiba-tiba kelompok yang ini masuk, mengajak orang-orang yang sesama mereka masuk menjadi anggota pada pemilihan. Ternyata yang terpilih ya tentu saja pengurusnya yang dari kelompok itu kan. Akhirnya kelompok ini mengambil alih masjid yang sudah dibeli itu. Tapi alhamdulillah setelah mereka yang orang istighosahan ini nggak mau kan, mereka ribut-ribut kok kumpul-ribut, akhirnya mereka buat memisahkan diri. Alhamdulillah mereka sudah punya masjid lagi yang lebih besar daripada yang dulu itu. Jadi memang mungkin itu ujian bagi kita untuk ya salah satu inilah dinamika dalam berdakwah. Pada waktu itu diadukan ke pemerintah Belanda bilang kami tidak bisa ikut campur karena ini urusan internal. Cuman keputusannya siapa yang meninggalkan masjid dia yang kalah. Nah terus ya. Begitu. Iya, mereka mengalah. Berarti karena mereka nggak mau di masjid untuk mencari ketenangan, mencari zikir, malah ribut-ribut. Akhirnya ya alhamdulillah. Apakah gejala-gejala tersebut juga dilihat ada di sekitar tempat Pak Giri tinggal ini atau bagaimana? Ya saya jangan sampai ada lah, jangan sampai ada. Saya nggak tahu, tapi saya ingin cegah jangan sampai ada. Karena ya kalau itu kan istilahnya kita sudah jangan sampai masuk lubang 2 kali gitulah ceritanya. Seperti yang terjadi di Belanda itu. Bisa belajar dari pengalaman yang ada gitu. Iya. Lalu sedikit saya tertarik sama yang tadi selama Ramadan tadi kan ada ceramah mengundang habaib, kemudian ulama. Nah, selain itu kegiatan apa saja yang kemarin dari KFIB yang masyarakat Muslim Indonesia di Bremen lakukan, Pak? Dan bagaimana mereka responnya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut? Jadi yang mungkin pertama mungkin perlu ceritakan bahwa kegiatan Ramadan di sini itu dulu sebelum ada COVID-19 ini, masjid-masjid itu yang masjid Turki khususnya itu selalu ada buka puasa tiap hari di masjid. Jadi gratis itu datang. Nah itu biasanya student-student, termasuk saya dulu waktu masih student juga saya suka ke sana. Terus yang tidak bisa lagi, dan itu kan nggak bisa kan, karena nggak boleh ke masjid ditutup. Nggak boleh datang. Nggak boleh ada pengajian, nggak ada buka bersama. Alhamdulillah, karena ibu-ibu kita di sini nih semangat ingin beramal di bulan Ramadan, mereka membuat buka bersama dengan cara membagi makanan 3 kali seminggu pada siapa-siapa yang mendaftar gitu. Ya alhamdulillah dengan itu paling nggak mengobati kekurangan kegiatan buka bersama yang dulu pernah ada, jadi sekarang ada. Kemudian pengajian karena juga nggak boleh, kita mengadakan online semuanya seperti
tadarusan online, pengajian ibu-ibu online. Pengajian ibu online itu malah tiap hari itu. Tadarus sampai lebih dari 2 jam pokoknya. Kayak sehari dibaca 1 juz. Terus ya istighosah online, burdah online, dan termasuk pengajian online yang serba dari online ya. habaib itu, serba online. Yang alhamdulillah kemarin karena itu juga kita bisa kedatangan para habaib dan ulama-ulama yang sangat dikenal di Indonesia. Mendatangi Apakah ya? Apakah akan berlanjut Pak dari para habaib itu kan online setelah Ramadan nih selesai? Apakah akan ada kelanjutannya itu bagaimana? Kemarin itu ada salah seorang habib, yaitu Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, menawarkan untuk mengaji satu kitab di tempat kita secara online, dan mudah-mudahan, dan saya sudah merespon bahwa saya mengatakan saya tertarik, dan beliau juga sudah mengatakan lagi insya Allah kita akan buat. Cuman sekarang kita sedang menentukan waktunya dimulainya kapan, karena mungkin sekarang sedang suasana lebaran jadi belum sempat. Tapi ya, berarti kan setelah Ramadan ada follow up-nya gitu follow up, ya. Apalagi saya juga bicara, kemarin kan kita mengadakannya juga PCNU Jerman. PCNU Jerman juga sangat mendukung dan memang ingin sekali ada kegiatan itu secara istiqomah gitu terus-menerus sebagai supaya selain menambah ilmu kita di sini juga menjadi mengeratkan hubungan kita dengan guru-guru kita di Indonesia. Karena jadi itu kalau juga boleh Pak? Karena itu juga yang saya lihat yang sangat penting, yang saya lihat di jemaah-jemaah bangsa lain ya, orang Turki, orang Asbania, orang Kosovo, Pakistan, semua mereka punya hubungan erat dengan negara mereka masing-masing. Artinya karena mereka di sini kan belum ada orang alimnya, maka mereka dibantu oleh orang-orang alim dari sana. Cuman sekarang kalau jadi orang sistemnya sama berarti Pak ya? Ya, sama dengan adanya itu mereka bisa mendidik generasi berikutnya sehingga mereka tetap lebih kuat agamanya. Dan tapi sekarang sistem ini berbeda dengan Turki ya. Kalau Turki kan lebih banyak, lebih mayoritas lebih mayoritas. Dan orang Turki juga sekarang sudah bisa mendidik ustadznya di Jerman sendiri ataupun di Eropa ya. Dan itu memang tujuan sekarang pemerintah Jerman membatasi itu ustadz-ustadz yang datang dari negara asal itu, karena kalau mereka yang datang ke sini, mereka pertama nggak bisa bahasa Jerman, dan mereka tinggalnya hanya cuma 3 tahun, dan mereka tidak mengenal kultur sini kan, sehingga mereka tidak bisa komunikasi dengan masyarakat setempat. Akhirnya dan itu untuk pemerintah Jerman agak ini juga agak khawatir, jangan-jangan nanti mereka terpengaruh dengan hal yang mungkin kalau di Indonesia tuh mereka orang Indonesia juga seperti NKRJ berarti ya, Negara Kesatuan Jerman. Negara Jerman tuh jangan sampai terpecah karena ada pengaruh dari luar, makanya supaya sadar bahwa kita tuh di Jerman, jadi harus kalaupun berdakwah di sini harus ikut dengan aturan di sini. Jadi jangan sampai memecah jangan sampai masyarakat itu jadi seperti kalau orang bilang tuh mereka tinggal di sini tapi sama sekali nggak ada hubungan dengan negara dengan Jermannya gitu Jermannya ya. Itu yang mereka ingin. Jadi konsepnya saya lihat itu ya persis di Indonesia itu gimana dulu para habaib ataupun pendakwah datang ke Indonesia kan, mereka datang sana kemudian untuk jadi orang Indonesia dan tinggal di sana kan, dan terus kan Indonesia jadi negaranya gitu. Betul. Sehingga mereka mencintai tanah airnya itu. Oke. Kalau secara ini Pak, kalau secara hubungan antara KMIB dengan organisasi lain, itu bagaimana selain yang di Suraya? Atau apakah ada selain dari Suraya? Ada, tapi mungkin nggak secara resmi gitu ya. Ada hubungan pribadi, ada ya termasuk dengan yang hubungan kerjasama gitu. Kerjasama sejauh ini kalau saya lihat kalau prinsipnya sama lebih mudah ya. Kalau yang belum sama itu kita bisa kerjasama, tapi hal-hal yang lebih terbatas ya. Kalau ada irisan yang sama itu kita bisa ini. Tapi selama ini jarang. Terus ada ini nggak sekitar yang ingin dicapai nanti selain tadi memperbaiki ADART, kemudian memperkuat organisasi? Kira-kira hal apa lagi yang ingin dicapai? Ya kita merapikan organisasi supaya kita lebih tahu, khususnya untuk orang-orang yang tinggal di sini ya. Karena kalau orang yang memang datang untuk belajar kemudian pulang, mereka kan nggak gitu mikirkan kan. Pokoknya mereka ada yang saya pikirkan tuh mereka yang memang tinggal di sini, mereka nanti
kalau bisa sudah memikirkan, karena bagaimanapun juga mereka yang tinggal di sini itu nanti akan punya anak di sini, dan mereka harus memikirkan gimana meninggalkan anak-anak di sini. Paling tidak anak-anak itu ada dalam naungan lingkungan yang bisa menjaga iman dan agamanya. Yeah. Dan program-program juga mungkin bisa ini ya, bisa lebih banyak menjangkau jamaah-jamaah yang tadi Pak Gary sebutkan, jamaah-jamaah Indonesia yang akan tinggal di sini. Jadi kalau kita sudah mantap di sini, mungkin kita juga bisa mengembangkan ke kota-kota lain ya. Mereka termasuk karena kita ada PJNU Jerman, sehingga orang-orang yang memang sama dengan kita, mereka ada tempat kita bisa mewadahi mereka gitu, yang memerlukan wadah. Jadi kita ingin berkhidmat pada umat Islam di sini, siapa yang memerlukan, nanti mereka akan. Maaf, ini kedengaran nggak suara dari sini ya? Ini anak saya. Bagus ya. Okay, bagus, jelas sekali, alhamdulillah. Maksudnya nggak terganggu ada suara latar belakang gitu? Nggak ada. Oke. Nggak masuk. Bagus ini. Okay. Insya Allah bagus. Nah, satu lagi mungkin yang pertanyaan terakhir nih Pak, tentang apakah mungkin seperti KMIB ini atau di Jerman itu mempunyai seorang ustadz yang permanen gitu? Itu kan kalau itu mungkin ada, kalau seperti yang di London itu ya, di London ya. Ya, seperti di London. Itu mungkin cita-cita jangka panjang ya. Karena satu saat mungkin nanti kita akan juga mengalami hal seperti orang Turki itu. Jadi orang Turki satu saat karena sudah besar, maka dianggap sudah bisa mendidik ustadznya di tempat sini, sehingga bisa tetap tinggal sini jadi lama. Dan mungkin kita untuk masa depan itu ya, karena makin lama mungkin kita juga makin banyak. Terus satu itu, kedua anak-anak kita mungkin beda dengan kita ya, dari segi kultur, dari segi bahasa, mungkin dia perlu ustadz-ustadz yang memang besar di sini gitu, sehingga lebih komunikasi lebih mudah gitu. Walaupun kita berusaha memelihara bahasa Indonesia, tapi ya gimana juga pengaruh lingkungan tuh lebih kuat daripada keluarga. Baiklah, Pak Gary, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari saya karena sudah larut di sana. Oke, jadi ya, terima kasih. Ini mungkin konten bicara yang pertama kali menggunakan Zoom dan dilakukan pada hari raya, benar-benar pada hari raya. Jadi masih segar. Terima kasih Pak Gary Wijaya sudah mampir ke channel saya, dan semoga apa yang kita citakan bersama organisasi keluarga Muslim Indonesia Bremen-nya terlaksana, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Dan Pak mungkin bisa mau diiklankan ininya, channelnya, kan ada YouTube-nya, ada akun YouTube-nya ya, kalau atau itu gitu? Bisa di ini KMI Bremen Official Media ya. Official Media. Silakan Official Media. Ya, silakan. Dan nanti saya akan taruh di bawah linknya ya. Boleh. Kalau ingin mengetahui perkembangan di sini dan mungkin juga ingin mensupport dengan doa minimal ataupun dengan apa saja, kami sangat terbuka. Tapi kami ingin juga menyampaikan prinsip kami ini gitu. Jadi silahkan memberi support ataupun apa sajalah, insyaallah yang bermanfaat kami akan terima. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Nanti saya akan simpan di bawah linknya channelnya KMIB. Terima kasih atas kehadirannya Pak Gary Wijaya dan teman-teman sudah mampir ke sini. Terima kasih juga atas terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Mohon doanya semua ya. Oh ya, juga selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minkum minal aidin wal faizin. Pada semua yang mendengar ya. Baik, terima kasih. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.